Sebelum melanjutkan pembahasan kali ini, silakan klik tombol subscribe agar Anda tidak ketinggalan video terbaru dari channel ini. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Salam sejahtera untuk saudaraku semuanya. Salam dari saya, Ki Sabrang Alam. Di malam hari ini saya ingin mengajak saudaraku untuk ngaji, ngatur jiwa. Mengapa dalam hal ini saya ingin mengajak saudaraku untuk ngaji? Karena saya ini mendapatkan laporan dari salah satu klien saya yang ternyata dia itu mengelilingi pakar spiritual yang ada di Nusantara dengan membeli mustika ini, membeli mustika itu dari pakar-pakar yang lain, kemudian melaporkannya kepada saya dan menyatakan bahwasanya semua mustika yang telah dimaharkannya tidak memberikan manfaat apapun. Namun sebelum saya membahas akan hal ini, saya tidak lupa untuk mendoakan kepada saudaraku semuanya agar Sang Hyang Sejati, Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala, senantiasa melimpahkan akan kenikmatan, kerejekian, dan apa yang menjadi hajat bagi saudaraku semuanya dikabulkan oleh Gusti Penguasa ning jagat, Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengapa saya perlu untuk mengajak saudaraku untuk ngaji, ngatur jiwa? Karena dalam hal ini kita harus memahami mengenai batasan apa, lelaku apa yang perlu kita jalankan. Yang pertama yang perlu saudaraku semuanya ketahui, Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, itu tidak bisa disogok dengan jimat. Apakah jimat penglarisan, mustika penglarisan, dan lainnya. Karena ketika saudaraku mencoba menyogok Gusti Allah dengan hal-hal tersebut, kemudian menginginkan bahwasanya dagangannya akan laris, dagangannya akan berkembang pesat, itu sama halnya menghina Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gusti Allah tidak perlu akan hal tersebut. Ini yang perlu menjadi sandaran utamanya. Karena kebanyakan yang saudaraku jalankan ini keliru, menyogok Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan jimat. Nantinya menginginkan dagangannya laris, usahanya maju. Ya, sama halnya ini menghina Gusti Allah. Perlu dipahami bahwasanya ageman spiritual, apakah berupa mustika, jimat, pusaka, dan lainnya yang tujuannya untuk penglarisan, hanyalah sarana, wasilah agar hati dan pikiran kita bisa manunggal, bisa menyatu dengan Sang Hyang Sejati. Loh, mengapa kok kita tidak langsung menjalankan bertemu langsung dengan Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala? Yang pertama, itu bukan makom Anda. Anda tidak mungkin langsung ketemu Gusti Allah. Ketemu baginda Rasulullah saja tidak mungkin untuk kalangan seperti Anda. Bukan saya menghina, namun memang orang-orang khusus yang mempunyai makom tertinggi yang bisa bertemu dengan baginda Rasulullah Muhammad SAW. Dan dalam hal ini, mengapa Ki Sabrang kok mengajarkan hal semacam ini? Bukannya hal tersebut bagian dari perbuatan syirik. Tunggu dulu. Seseorang itu harus diajari hukum tahapan. Kalau langsung saya ajari hukum mengenai ketentuan, itu mereka langsung lari. Saya itu pernah ada seseorang datang ke tempat saya, bercerita bahwasanya usahanya sepi. Kemudian saya bilang, Pak, jenengan ini kurang sodako, jenengan ini marketingnya buruk. Apa yang terjadi? Apakah orang ini tobat? Tidak. Mencari pakar spiritual lain yang ternyata akhirnya klien saya ini dibohongi mentah-mentah. Tidak diajari laku spiritual apapun. Makanya saya mengajari tahapan ilmu dasar terlebih dahulu. Bukannya saya membenarkan akan hal ini. Hal ini memang salah. Namun hal ini merupakan bagian
hukum tahapan dasar. Mereka seyogyanya mengerti bahwasanya yang patut dimintai pertolongan hanya Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya berikan sebuah gambaran contoh. Ketika di luaran sana ada lonte ataupun wanita yang kurang baik ingin bertobat, kemudian wanita tersebut berkenan untuk sholat, itu bagus meskipun pakaiannya itu masih pakaian yang minim, kemudian pakai tank top dan lainnya. Loh, apakah Ki Sabrang Alam membenarkan akan pakaiannya? Pakaiannya tetap salah. Namun, ketika hatinya, pikirannya sudah mau untuk sholat, nanti lama-kelamaan hatinya ini akan menyadari bahwasanya perbuatannya itu salah. Seperti halnya yang saya jalankan ini sesuai yang diajarkan oleh guru-guru saya. Saya mengajarkan untuk memanfaatkan agaman spiritual, apakah berupa jimat penglarisan, mustika penglarisan, kemudian agaman pusoko dan lainnya yang tujuannya untuk penglarisan. Hal tersebut merupakan hukum tahapan. Karena ketika saya mengatakan bahwasanya langsung menggunakan ataupun membaca wiridul latif ataupun membaca rotibul haddad, mereka langsung lari. Karena mereka tidak terbiasa akan hal ini. Maka dari hal tersebut, saya mengajarkan hukum tahapan dengan memanfaatkan agaman spiritual. Ingat, agaman spiritual ini sifatnya wasilah, sarana spiritual, agar hati dan pikiran kita bisa manunggal sama Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan di poin ini banyak yang keliru memahami. Mereka itu ketika diajari untuk laku pangleber sengkolo. Ini apa? Kok ada laku pangleber sengkolo? Tujuannya untuk menghilangkan sesuatu hal yang buruk yang ada di dalam diri seseorang. Ketika hati seseorang resah, gelisah, kemudian dihilangkan, hatinya sudah bisa disandarkan sama Gusti Allah, nanti hal apapun yang berkenaan dengan masalah kerejekian itu dipermudah. Kemudian, mereka ini ketika saya ajari untuk membaca rotib al-haddad, pastinya mereka akan mengelak. Makanya saya berikan agaman spiritual, tujuannya agar energi spiritual yang ada dalam agaman tersebut bisa membantu untuk melancarkan energi spiritual kerejekian yang ada di dalam dirinya. Sambil saya bimbing agar hatinya nantinya bisa manunggal sama Sang Yang Sejati, Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan hal ini yang kebanyakan disalahartikan. Makanya untuk semua saudaraku lah, jika saudaraku mengelilingi semua pakar spiritual, itu hak saudaraku. Karena saya ini menemukan yang semacam itu. Saya kenal beberapa pakar spiritual yang ada di Nusantara, apakah di daerah Jawa Timur dan lainnya, itu saya paham karena mereka itu sering kontak saya untuk meminta bantuan saya. Kemudian tak lihat, loh, saya kok pernah melihat nomor ini, saya pernah melihat orang ini yang sebelumnya dari pakar ini. Begini, jika saudaraku tidak paham akan hakikat ilmu ini, hanya mencari benda spiritual yang bisa membantu untuk masalah kerejekiannya, saya pastikan sampai uang saudaraku habis, saudaraku tidak akan menemukannya. Karena barang tersebut, benda spiritual tersebut merupakan bagian dari wasilah, bukan yang menentukan, bukan yang mengabulkan. Namun saya senang orang semacam ini, saya doakan secepatnya bangkrut. Loh, kok Ki Sabrang jahat sekali begini? Kalau orang semacam ini diberikan pitutur tidak akan mau. Namun ketika mereka sudah bangkrut, sudah jatuh, mereka kan baru menyadari bahwasanya hal yang dijalankan selama ini salah. Bahwasanya benda spiritual itu merupakan sarana agar hati dan pikiran bisa manunggal sama Sang Yang Sejati, Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian wejangan kali ini yang dapat saya sampaikan untuk saudaraku semuanya. Kurang lebihnya saya mohon maaf jika dalam hal ini ada tindak laku ataupun ucapan saya yang kurang berkenan untuk saudaraku semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Salam sejahtera untuk saudaraku semuanya. Salam dari saya, Ki Sabrang Alam.